Pastor, pertanyaan. Kalau kita mati dikubur gimana? Itu satu. Ya. Yang kedua, dalam hidup ini berkali-kali saya katakan, kalau kita mendoakan orang yang sudah mati, saya terlalu percaya karena saya latar belakang Katolik, sekarang bergerak ke karismatik, sekarang apologet. Bagaimana itu Pastor tentang orang yang mati? Saya yakin, percaya, karena mereka itu tidak tahu Alkitab, tidak tahu baca, tahu huruf Hongkong. Ya, acau kita cek-cek di atas kita itu, yang sekian generasi, saya kan terbeban. Kenapa saya nggak mendoakan mereka? Bolehkah kita mendoakan mereka yang sudah mati terkubur? Dan terakhir, kalau kita baptisan, apakah 2-3 kali boleh? Karena ada pertanyaan, saya nggak bisa jawab. Mohon bantuannya. Jadi begini, Haleluya. mendoakan orang mati boleh nggak boleh, tapi percuma. Ingat apa coba? Kan yang mati itu udah bukan urusan kita. Berbaktilah selama masih hidup. Berdoalah Ya. untuk orang-orang andai tolan kita selama masih hidup. Kalau sudah mati nggak bisa diapa-apain. Sampai muntah darah, kita jengking-jengking di kuburannya, di makamnya pun kita menyesali, udah nggak didengar. Udah percuma. Orang yang sudah mati, kalau dia adalah orang-orang kudus, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, malah bisa mendoakan kita, bersyafaat bagi kita. Ya, walaupun ini tidak lazim. Kenapa orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati, kita. orang yang sudah mati itu bisa berdoa untuk kita. Masalahnya begini, kalau dia ada di Hades, doanya nggak bisa didengar. Karena Kecuali dia paradiso. bukan orang yang baik, hatinya nggak punya iman. Kalau di paradiso, apalagi ya? Kalau dia ada di paradiso, maka doanya akan didengar. Hades enggak? Kalau di Hades enggak. Haleluya. Lanjut. Ya kan? Puji Tuhan. Itu loh masalahnya. Kenapa? Saya potong, Pastor. Karena saya terbeban, apa yang saya mau doa lagi? Karena saya berdoa selalu tanya, bukan doa, minta. Tanya, Tuhan Yesus, apa yang saya mau kerjakan? Itu aja. Jadi kalau orang mati itu saya terbeban sekali. Karena engkong papa mama cocok saya itu rasanya kan Pak Ferdinand nggak nangkep. Sebentar, saya potong dulu. Jadi kita tidak bisa mendoakan mereka. Bukan masalah boleh nggak bisa. Kita nggak bisa mendoakan mereka. Ya, tidak ada ayatnya kita bisa mendoakan mereka. Yang ada, kalau orang yang masih hidup kita bisa doakan. Tetapi kalau orang sudah mati, kalau dia orang beriman, dia bisa berdoa bagi kita. Kalau dia orang beriman loh ya. Puji Tuhan. Masalahnya, di dalam Alkitab, kita tidak boleh meminta orang mati berdoa buat kita. Dia yang lakukan ya, tanpa kita minta. Iya, kita tidak boleh doa untuk para arwah loh. Kita nggak boleh berdoa meminta pada arwah loh. Ya. Ayatnya jelas sekali di dalam imamat itu, yang meminta pada arwah itu nggak boleh loh. Bukan kita minta sama arwah, kita mendoakan yang sudah mati supaya dibebaskan dari belenggu penyiksaan. Nggak bisa, sebentar Pak Ferdinand tadi nggak dengar nih. Ya, oke. Pak Ferdinand, jangan dipotong-potong Pak Ferdinand. Pak Ferdinand nggak nangkep nih dari tadi nih saya ngomong. Ini yang ketiga saya ngomong ya. Kita tidak bisa berdoa bagi orang mati. Orang yang sudah mati kita nggak bisa doain. Ya mau berdoa ya boleh-boleh saja, tapi percuma. Kalau mau berbakti ya lagi masih hidup. Kalau mau mendoakan ya lagi orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati kita mau gimana lagi. Makanya berbaktilah pada orang tuamu selama masih hidup. Berdoa puasa untuk keselamatannya selama dia masih hidup. Jangan kalau sudah mati kita baru nyesel kita doa puasa, percuma. Amin. Jadi jangan merasa berhutang, merasa bersalah, nggak usah ya. Kenapa nggak bisa diapa-apain? Udah mau diapain lagi? Amin. Tetapi orang percaya kalau sudah mati, kalau sudah mati saya masih bisa berdoa untuk anak saya. Ya, saya kalau sudah mati bisa berdoa untuk anak saya. Amin. Karena saya orang percaya. Tetapi kalau saya tidak percaya, ya nggak bisa berdoa. Kayak nggak bisa didengar seperti apa orang kaya dan Lazarus. Orang kaya berdoa buat keluarganya nggak bisa. Amin.
Nah, itu aja Oke. ya. Yang kedua, ya, Nah, bagaimana dengan dibaptis? Dibaptis itu sekali saja, tapi setelah dewasa. Kalau baptisan masih anak-anak, dia belum tahu, ya, maka sebaiknya dibaptis ulang. Nggak apa-apa. Tapi kalau dibaptis sampai 3 kali, saya rada heran. Kenapa dibaptis 3 kali ya? Kenapa mesti ya, dibaptis 3 kali? Apalagi 7 kali kayak Jesselyn. Itu saya kira dia masuk ke aliran sesat itu. Sampai 7 kali lanjut, dibaptis, berarti ada yang tidak benar. Ya, baptis lanjut, itu, ya kamu lihat di para rasul, Anda lihat semua, cuma 2 kali, saudara. Kenapa? Satu baptisan lanjut. Yohanes, satu baptisan Ya, Yesus. Nah, kita mau dibaptis oke, dalam nama Yesus. Waktu kecil, Anda adalah baptisan Katolik atau baptisan gereja. Kenapa? Sebagai anggota gereja. Tetapi setelah dewasa, Anda harus dibaptis di dalam nama Yesus. Kalau Anda sudah lanjut. dewasa, di Katolik dibaptis, ya, maka Anda sedang dibaptis atas nama gereja dan atas nama Yesus. Harus sudah dewasa, saudara. Baptis itu jangan lebih dari 2 kali. Ya, kalau sampai 7 kali itu namanya Anda selama ini Anda tidak percaya, Anda mempermainkan. Nggak heran pada murtad yang dibaptis 7 kali itu. Berarti dia nggak percaya. Baptisan itu cuma buat main-main sama dia. Ya, kayak Jesselyn. Saya emang nggak heran orang dibaptis 7 kali murtad itu, saya nggak heran, saudara ya. Itu tahu nggak si siapa itu, Ali Makrus itu, dibaptis 6 kali, yang ketujuh sama saya. 6 kali dibaptis aja itu masih murtad loh, saudara. Ali Makrus 6 kali dibaptis masih murtad. Makanya terakhir saya baptis di dalam nama Yesus. Supaya dia kembali pada Yesus. Karena waktu dia kembali kepada Yesus belum dibaptis.